Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman peserta PPG, PAI, G, dan seluruhnya, bahwa ini kita akan membahas tentang tryout G, tryout 2. Nomor 1, pengertian tawakal. Tawakal itu kata kuncinya adalah menyerahkan diri dengan usaha. Jadi yang lebih cocoknya adalah C. Berikutnya, hadis ini menjelaskan tentang haya'u wal iman, malu dan iman. Jadi konsep yang berkaitan dengan malu dan iman adalah nomor 1A. Soal 3, kata kuncinya adalah takut. Takut itu adalah khauf. Nomor 4, memiliki banyak relasi. Memiliki banyak relasi itu adalah silaturahmi. Nomor 5, pemaaf. Manfaat dari pemaaf itu adalah menenteramkan jiwa. Nomor berikut 6, memberi tanpa membeda-bedakan itu adalah Ar-Rahman. Nomor 7, kata kuncinya maha memiliki. Kepadanya pemilik seluruh alam. Nomor berikutnya, keistimewaan oleh Nabi Adam itu disebut dengan mukjizat. Nomor selanjutnya, kata kuncinya adalah ketika ada ucapan gerakan dalam sholat, kemudian mendemonstrasikan tata cara, berarti dianalisa konsep, kemudian ditampilkan dalam pelaksanaan konkret. Kalau praktek ada analisa konsep, kemudian ada penyajian konsep konkret, itu pengaplikasian. Soal berikutnya adalah pembelajaran abad 21 itu intinya yang berkaitan dengan karakter itu adalah disiplin. Usia 17 itu ada perubahan perilaku dengan alasan adalah mencari jati diri. Kalau terjadi ketimpangan perilaku di masyarakat, di sekolah, itu kaitannya dengan keadaan masyarakat yang kurang stabil. Soal berikutnya, selalu menolak dan marah melihat orang lain lebih pandai itu berhubungan dengan sikap dan temperamen. Selanjutnya, teori behavior itu reward and punishment. Kalau ada kesalahan harus diberikan punishment, itu hukuman. Soal berikutnya, kunci jawabannya adalah kognitif. Mengandalkan hafalan itu adalah field dependent. Soal berikut, kata kunci di sini itu adalah membangun sendiri. Kalau membangun itu adalah konstruksi konstruktif. Kalau menggali kemampuan sendiri diterapkan di lingkungan berarti memanusiakan manusia, humanistik. Berikutnya, pengalaman langsung mencontoh model. Ada model yang dicontoh berarti sosial. Kemudian ini yang saya tidak paham kenapa kuncinya menjadi ini, harusnya adalah menganalisis hikmah untuk memproses berpikir, tapi karena itu kuncinya ya udahlah itu aja. Soal berikutnya, untuk kemampuan berpikir kritis itu dengan menggunakan PBL. Selanjutnya, pembelajaran SKI. Untuk kemampuan berpikir kritis, nomor 1 menyampaikan tidak, nomor 2 menjanjikan tidak, nomor 3 meminta siswa menyimpulkan sendiri ya, mendiskusikan ibrah ya, menugaskan siswa ya. Jadi 4, 3, 4, 5. Pembelajaran dengan cara yang menjadi soalnya adalah yang termasuk dalam pendekatan pengembangan kemampuan berpikir. Mengekspos tidak, membagi materi tidak, mencari materi siswa disuruh ya, siswa mendiskusikan iya, siswa menyimpulkan betul, 3, 4, 5. Nomor berikutnya,
dari gambaran di atas termasuk karakteristik abad 21. Yang abad 21 itu guru menyampaikan materi secara lisan, tidak. Materi pelajaran disusun dengan video, ya. Nomor 2, siswa mencari sendiri pelajaran, ya. Nomor 3, guru memakai beberapa metode pelajaran, betul. Nomor 5, guru melatih siswa keterampilan tertentu, tidak. Seluruh keterampilan dilatih, yang betulnya adalah 2, 3, 4. Nomor berikut, karakter guru abad 21 adalah, kata kuncinya kalau abad 21 itu menguasai semua ilmu, tidak harus. Mampu melayani peserta didik, belajar kapanpun dimanapun, ya. Mampu berkomunikasi aktif dengan bahasa asing, tidak wajib. Mampu menulis karya ilmiah, tidak wajib. Mampu menguasai teknologi, tapi tidak begitu wajib, karena yang lebih penting itu adalah guru abad 21 itu bisa melaksanakan pelajaran kapanpun dimanapun karena bantuan teknologi. Soal berikut, materi yang tergolong kepada konseptual. Konseptual, pengertian konsep. Hukum dan dalil, hukum mungkin tidak termasuk konsep. Nomor 3, syarat wajib dan syarat sah. Nomor 4, rukun. Nggak tahu soalnya entah salah entah apa, yang penting jawabannya 1, 3, 4. Soal berikut, langkah yang dilakukan guru dalam menentukan pendekatan untuk mencapai berpikir kritis itu adalah adanya integrasi teknologi, pedagogi, dan konten. Kalau nomor B itu kesempatan yang berkreasi dengan seluas-luasnya, masih belum kuat. Mengutamakan kemampuan komunikasi, ya, tapi masih belum kuat. Memprioritaskan teknologi, ya, tapi belum kuat. Mengutamakan kemudian emosi, ya, tapi belum kuat. Untuk mencapai maksud tersebut dalam menentukan strategi yang tepat, maka langkah awal yang dilakukan adalah strategi untuk kemampuan berpikir kritis. Itu adalah, pertama, identifikasi terlebih dahulu tugas-tugas yang mesti dilakukan siswa agar siswa bisa berpikir kritis. Kemudian untuk ahli waris itu lebih cocoknya adalah bagan pohon yang mana ada panah-panah turunan-turunannya. Berikut, kata kuncinya adalah diskusi kelompok, eksperimen, menemukan sehingga aktivitas siswa lebih dominan. Dominan aktivitas itu adalah pembelajaran aktif. Kata kunci berikutnya adalah berdasarkan gambaran pelaksanaan pembelajaran tersebut, berarti guru melaksanakan pembelajaran secara lengkap, ada hikmah, tata cara, ada keutamaan, kemudian praktek itu disebut dengan holistik. Nomor berikutnya futuristik, jawab saja, saya tidak paham kenapa futuristik. Nomor berikutnya untuk video dalam praktek seperti ini, hubungannya dengan TIK itu adalah video. Wali dapat merubah nasib seseorang, tidak. Yang dapat itu hanya Allah. Agar sihir berjalan dengan seharusnya, dengan mematuhi tuntunan setan, iya. Dengan memberikan sesajen, iya. Menambah jampi, iya. Semuanya benar, tidak. Yang karena diiringi dengan bacaan ayat-ayat itu akan mengurangi. Jawaban berikutnya, kiamat sugra itu yang kecualinya adalah Ya'jud Ma'jud, karena 5 tanda kiamat besar itu adalah Ya'jud Ma'jud, muncul Dajjal, turun Isa, terbit matahari di barat, runtuh Ka'bah. Nah, kemudian maka kembali kepada kiamat besar yang bukan itu adalah selain yang dibacakan tadi. Al-Qari'ah tentang kiamat itu adalah ayat 6-9 ayat terakhir. Takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa dirubah, kecuali berapa kekayaan kita itu tidak termasuk, karena sebagiannya kekayaan itu ada yang takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq itu yang berkaitan dengan usaha manusia. Kalau ada usaha, maka tidak, ketika menyerahkan kepada Allah semuanya jadi salah. Berdoa kepada Allah ada usaha di dalamnya. Mengharapkan bantuan Allah ada usaha. Berusaha dengan sekuat tenaga, apalagi yakin Allah jika mampu pasti ada usaha. Jadi kalau diserahkan saja kepada Allah tidak betul. Takdir mu'alaq maupun mughram tidak dapat menafikan usaha, karena semua takdir itu belum ditentukan Allah, mana itu takdir mughram, mana takdir mu'alaq, maka seluruh kegiatan harus dinilai dengan usaha. Demikian saja, semoga bisa bermanfaat.
Ini hanya sekedar seremonial dan tambahan untuk menambah pengalaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.